Kita akan berkenalan dengan dua input baru. Yang pertama adalah checkbox dan yang kedua adalah radio. Dua-duanya kita gunakan untuk memilih sesuatu. Perbedaannya sendiri, checkbox kita boleh cek lebih dari satu. Misalnya data hobi user, misalnya hobi usernya lebih dari satu, maka di situ kita menggunakan checkbox. Perbedaannya pada radio button, radio hanya boleh satu. Misalnya memilih gender, user nggak boleh setengah-setengah, dia harus jelas apakah dia laki-laki atau usernya perempuan. Langsung aja kita kasih jarak di sini dengan break, lalu memulai menulis input type checkbox yang pertama. Checkbox. Dan untuk teksnya sendiri, meskipun dia tidak punya tag penutup, teksnya akan kita tulis di luar dari tagnya sendiri. Untuk checkbox, karena tadi idenya adalah hobi dari user, maka kita akan memberi nama-nama pekerjaan, misalnya menggambar. Lalu kita berikan lagi yang kedua, yaitu menulis misalnya. Agar ada jarak, kita akan kembali menggunakan tag break di sini. Kita lihat, ini dia checkbox kita. Ini teksnya dan ceknya bisa kita klik di sini. Teman-teman lihat, kita boleh cek lebih dari satu. Saya akan tambahkan satu lagi biar lebih meriah. Usernya boleh menyanyi di sini. Tag break lagi. Dan kita berkenalan dengan dua input baru, yaitu name dan juga value. Pada kasus ini, value tidak seperti input type text, di mana value-nya ini untuk mengisi teksnya, tapi value ini gunanya ketika nanti kita udah belajar cara menyimpan data dan mengolah data, maka dua hal ini menjadi penting. Karena name akan kita ambil seperti ID-nya, jadi kita ngambil namanya checkbox ini apa, dan kita bisa melihat value-nya di sini apa. Untuk name sendiri, kalau kita punya checkbox-nya satu grup, karena ini semuanya pilihan dari hobi-hobi user, maka name harus sama. Misalnya saya kasih nama hobi user di sini, maka ketiganya harus mempunyai name hobi user. Kecuali kita punya pilihan baru untuk misalnya alat apa yang user gunakan, apakah Android atau iPhone misalnya atau iOS, maka kita menggunakan name yang baru di sana. Jadi name kita gunakan selalu sama untuk pilihan yang sama. Untuk value-nya, kita isinya harus berbeda karena kita harus membedakan ketika user memilih menggambar atau user memilih menulis. Value-nya terserah teman-teman, bisa mengisi dengan angka atau teks. Misalnya kita isi dengan angka, value-nya 0, yang ini value-nya 1, dan yang berikutnya value-nya 2. Jadi kita bisa tahu nanti ketika kita udah mengolah datanya, kita bisa ngecek kalau user memilih value angka 2, maka atau ketika checkbox yang dipilih adalah checkbox angka 2, maka berarti user memilih menyanyi. Karena pada saat mengolah data kita tidak melihat teksnya tapi melihat value-nya. Untuk visual tidak akan ada yang berubah karena memang value dan name ini sekali lagi ketika teman-teman udah belajar mengolah data nantinya. Kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu input type radio. Seperti yang udah disindir, perbedaannya sendiri, input type radio ini kita hanya boleh milih satu. Silahkan diberikan teksnya. Kita akan ini untuk gender user, dia laki-laki atau perempuan. Kita lihat radio dia penampilannya adalah bulat seperti ini. Pada kasus ini kita bisa klik dua-duanya. Kenapa? Karena kita belum memberi name-nya di sini. Kita harus kasih name yang sama. Ini adalah gender. Begitu juga dengan perempuan juga adalah radio gender. Ketika kita udah ngasih name yang sama, kita nggak boleh milih dua-duanya. Ketika saya klik laki-laki, maka perempuan akan hilang. Begitu juga sebaliknya. Karena ini syaratnya udah teratur, kita hanya boleh milih satu. User nggak boleh milih dua-duanya. Untuk itu kita harus menggunakan name yang sama. Sama seperti pada checkbox, untuk mengolah datanya nanti teman-teman butuh menuliskan value. Value-nya sekarang boleh 0 dan 1 lagi
karena sekarang sudah berbeda name-nya dengan yang ini. Kita nggak boleh ngasih sama-sama 0 di sini karena dia name-nya masih sama atau masih dengan data yang sama. Ada satu atribut lagi sebelum kita selesai, yaitu atribut check, di mana atribut ini digunakan untuk ngasih tahu default-nya. Jadi kita mau menulis otomatis dicek, begitu juga dengan laki-laki otomatis dicek. Kita lihat sekarang tanpa klik, kita udah bisa melihat ada menulis dan laki-laki yang sudah terpilih, itu dari atribut check-nya. Kita berikan label, nggak perlu for-nya di sini, hanya untuk teksnya aja, yaitu hobi, dan juga yang berikutnya adalah gender, atau kita bikin bahasa Indonesia, jenis kelamin. Ini dia. Tentu teman-teman bisa lihat kita butuh tag break di sini agar ada jarak ke bawahnya seperti ini. Yap, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Kalau teman-teman mau bikin satu baris, tentunya tinggal menghilangkan tag break-nya seperti ini. Dan masing-masing opsinya sudah menjadi satu baris. Silahkan dipilih teman-teman prefer yang mana. Yang jelas kita udah belajar 2 input baru, yaitu input checkbox, input radio, beserta atribut-atribut lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.